Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang besar. Kasih setia yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Hari ini kami terus mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah persoalan tantangan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami dan mengurapi mereka juga yang hadir di rumah-rumah yang mengikuti secara online. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap menerima firman katakan, amin. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh kembali berkumpul pada pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir ataupun baru bergabung di dalam ibadah online di pelayanan Light City Ministry. Ya, tema kita bulan Oktober ini adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, bagian daripada tema ini adalah betapa pentingnya cara kita mengasihi sesama adalah dengan memiliki hubungan dengan orang lain. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita di dunia ini, dimanapun kita berada, berprofesi ataupun di dalam pekerjaan, dalam studi, maka salah satu kunci keberhasilan di dalam kehidupan ini adalah pentingnya kita mempunyai hubungan. Setiap kita harus mempunyai hubungan dan kemampuan membangun hubungan. Kalau kita punya kemampuan membangun hubungan yang baik dengan sebanyak mungkin orang, ya, artinya hubungan itu tidak hanya terbatas pada orang-orang yang tertentu saja, kalangan tertentu saja, tetapi kita terus membangun hubungan. Maka banyak pintu-pintu yang terbuka dalam hidup ini, saudara. Banyak kesempatan-kesempatan itu menjadi terbuka bagi kita. Misalnya, kalau saudara punya hubungan yang luas, maka kesempatan bisnis akan terbuka. Kesempatan saudara mendapatkan informasi tentang pekerjaan, saudara akan dapatkan. Kesempatan saudara menerima proyek-proyek misalnya, bahkan dalam dunia pelayanan pun akan terbuka lebar, saudara. Termasuk kesempatan dapat jodoh. Kalau orang terbatas, ya biasanya yang dia kenal juga terbatas, begitu ya. Jadi betapa pentingnya sebetulnya dalam hidup ini membangun hubungan. Alkitab sendiri pada dasarnya adalah buku atau firman Tuhan yang menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan itu sudah memulihkan hubungan kita, saudara. Alkitab sendiri menceritakan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta itu rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi melalui Yesus Kristus hubungan itu dipulihkan. Melalui Yesus Kristus hubungan yang rusak itu diperbaiki kembali. Dan akibat hubungan yang baik antara kita dengan Bapa, tahukah saudara, maka pintu-pintu surga terbuka bagi kita. Bukan hanya keselamatan yang kita terima, tetapi segala berkat-berkat yang Bapa sediakan di dalam Kristus Yesus itu tersedia bagi kita. Sementara orang yang tidak punya hubungan dengan Bapa di sorga, maka mereka tidak punya akses. Mereka tidak punya kesempatan lebih banyak untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Jadi, jika hubungan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat Tuhan,
Maka membangun hubungan adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan secara terus-menerus. Bahkan Alkitab mengatakan membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama merupakan perintah. Perintah Tuhan, saudara. Apa perintah Tuhan? Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya kita memang harus terus membangun hubungan dengan Tuhan dan juga membangun hubungan dengan sesama. Jadi sebagai orang Kristen, kita ini tidak dikehendaki oleh Tuhan menjadi orang-orang yang tertutup, saudara. Atau terpisah dari orang lain. Walaupun kita bukan orang dunia, artinya kita bukan lagi orang yang hidup dengan cara dunia, tetapi Tuhan mau kita tetap terhubung dengan manusia-manusia yang ada di dunia ini dengan baik. Kenapa? Karena bagaimana Injil dapat diberitakan kepada dunia ini? Jikalau anak-anak Tuhan, umat Tuhan, itu menjadi kelompok yang tertutup. Menjadi pribadi yang eksklusif, yang menyendiri. Yang tidak mau membuka diri kepada dunia ini. Yang tidak mau membuka diri kepada orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kesaksian hidup kita di dalam Kristus, bagaimana kasih Tuhan itu bisa dinyatakan kepada dunia ini. Apabila kita sebagai orang-orang percaya hanya bergaul dengan orang-orang yang tertentu saja, saudara. Dan juga Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah sebagai tubuh Kristus. Di mana setiap saudara dan saya adalah anggota-anggotanya. Artinya setiap kita menjadi anggota-anggota bisa menjadi satu tubuh kalau kita terhubung satu sama lain, saudara. Karena tidak mungkin anggota tubuh tangan akan menjadi satu tubuh dengan tubuh saya ini kalau dia terpisah. Kenapa tangan saya ini bisa mengangkat beban yang berat? Misalnya beras 25 kilo. Karena tangan saya ini terhubung dengan tubuh. Kalau tangan saya ini terlepas, dia hanya bisa tergeletak, saudara. Dia nggak mampu mengangkat beban. Kaki saya ini bisa membawa tubuh yang berat ini karena dia terhubung dengan tubuh ini, saudara. Tapi kalau kaki saya lepas, dia nggak akan bisa membawa beban apapun. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengatakan kita menjadi satu tubuh yang terikat satu sama lain. Mari kita baca dulu dalam Efesus 4 ayat 16. Sudah ada di layar. Boleh kita baca sama-sama 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Firman Tuhan ini mengatakan daripadanya lah, daripadanya maksudnya dari Yesus, seluruh tubuh. Ini seluruh tubuh. Yesus adalah kepala, seluruh tubuh rapi tersusun. Dan diikat menjadi satu, saudara. Oleh pelayanan semua bagiannya. Tangan punya fungsi masing-masing, punya pelayanan masing-masing ini tangan. Jari punya peranan masing-masing. Tapi hanya bisa terjadi ketika kita diikat menjadi satu. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus pun kita harus menyadari betapa pentingnya kita terhubung satu sama lain. Makanya orang Kristen itu, anggota jemaat,
tidak boleh menjadi orang yang independen, menyendiri, menutup diri. Yang penting saya sama Tuhan aja. Toh saya juga bisa beribadah di rumah sendirian. Tuhan kan tahu saya. Nah, banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Bahkan setelah masa pandemi, orang nggak mau lagi ke gereja dengan alasan yang penting kan berdoa sama Tuhan. Yang penting kan saya datang sama Tuhan. Walaupun saya di kamar, kan ada ayatnya. Kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar, kunci pintumu, berdoalah kepada Bapa yang tersembunyi katanya. Betul, kalau saudara doa pribadi seperti itu. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yang Tuhan inginkan agar saudara bertumbuh secara sehat, saudara harus ada dalam sebuah persekutuan orang percaya yang namanya gereja. Itulah sebabnya kenapa di dalam gereja kita diajarkan selalu untuk terhubung satu sama lain. Saudara, iblis itu selalu pekerjaannya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan katakan, saudara. Kalau Tuhan menyatakan ayo kita bersatu, ayo kita menjadi satu tubuh, sebaliknya iblis mengatakan jangan, kamu harus sendiri-sendiri. Ya. Sehingga dengan cara demikian, iblis tahu ketika manusia dibuat sendiri-sendiri, mudah untuk disesatkan, saudara. Mudah untuk menjadi lemah. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia mikir sendiri, saudara. Dia punya masalah, dia pikirin sendiri, dia cari jawaban sendiri, lalu iblis katakan jawabannya apa? Mendingan kamu bunuh diri. Nah, jadi akhirnya orang memilih bunuh diri karena dia merasa bahwa apapun masalahnya, solusinya nggak ada. Padahal ketika dia berbicara dengan orang lain, ketika dia mulai berkomunikasi, ketika dia mulai membangun sebuah hubungan dengan orang lain, maka sesungguhnya dia akan mulai mendapatkan jawaban, saudara. Nah, lebih dalam lagi adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang. Dengan baik tentunya. Karena tidak mudah ternyata berhubungan dengan orang. Kalau berhubungan dengan HP gampang, saudara. Yang penting ada internet, ada kuota, sinyal, langsung nyambung. Tapi berhubungan dengan manusia itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan manusia yang punya keinginan, punya perbedaan, punya harapan, punya ekspektasi, punya cara pandang, punya kebiasaan, punya cara berpikir yang berbeda-beda. Makanya tidak banyak orang yang mampu berhubungan dengan banyak orang. Artinya hanya sedikit orang yang punya kemampuan, bahkan punya keinginan untuk bisa berhubungan dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang. Umumnya orang hanya ingin berhubungan dengan orang yang sama dengan dia atau mirip dengan dia. Yang punya hobi yang sama, ya, yang mungkin punya kebiasaan yang sama. Ya, kalau sama-sama main game bisa hubungan. Tapi kalau enggak, enggak enak. Tapi bagaimana kalau Tuhan katakan kita harus mempunyai hubungan dengan sebanyak mungkin orang agar kasih Tuhan bisa dibagikan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena kalau kita hanya mencari orang yang sama dengan diri kita, maka sangat terbatas, saudara. Jangan-jangan hanya orang di rumah saja yang kita kenal. Atau bahkan orang rumah pun gak cocok sama kita, saudara. Lebih parah lagi, bukan? Akhirnya
Udah nggak cocok saya, sama mama nggak cocok, sama papa nggak cocok, ya udah saya cocoknya sama kucing sama anjing aja dah. Tapi kalau kita memilih seperti itu, maka berarti kita kehilangan banyak kesempatan di dalam hidup ini. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mempunyai kemampuan berhubungan dengan banyak orang, maka berarti ada banyak kesempatan, banyak peluang yang tersedia bagi kita. Nah, ada banyak cara bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Tapi salah satunya adalah menjadi seorang yang ramah. Keramahan adalah salah satu cara bagaimana kita membangun hubungan dengan orang, saudara. Kalau saudara mau berhubungan dengan orang-orang di luar sana, maka saudara harus punya sikap yang ramah. Mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Elohim di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan ini mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Dengan kata lain, saudara, seorang pengikut Kristus adalah seorang yang Tuhan inginkan untuk bersikap ramah. Jadi bersikap ramah sendiri adalah sebuah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena keramahan itu adalah bagian dari karakter yang penting untuk menjadi seorang saksi Kristus. Bagaimana supaya saya menjadi seorang saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini? Salah satunya, jadilah orang yang ramah, saudara. Kalau saudara menganggap keramahan itu nggak penting, menjadi orang yang ramah itu bukan hal yang harus saudara perhatikan, maka saya mau katakan saudara akan bisa gagal menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena dengan menjadi orang yang ramah, orang akan senang dan terbuka untuk menerima kehadiran kita. Coba saudara pergi ke sebuah pertemuan yang saudara nggak kenal orang-orangnya di sana. Ya mungkin saudaranya datang berdua gitu ya. Lalu ketika ada orang menyambut saudara dan berkata, halo, selamat siang Pak, silakan datang, silakan masuk, silakan duduk. Dengan wajah yang senyum. Maka apa yang saudara rasakan? Enak ya di sini ya. Saudara akan merasa nyaman untuk hadir dalam pertemuan itu. Saudara akan merasa, oke, saya nggak kenal, tapi keramahan orang yang menyambut saya, asyir misalnya, atau greetings orang ini, membuat saya merasa nyaman. Tapi coba bayangkan saudara datang ke sebuah pertemuan yang ada security. Bapak mau ngapain ke sini? Siapa yang undang, Pak? Mana identitas? Pasti saudara merasa, waduh, ini apa ya? Nggak ada wajah senyum, nggak ada sambut apapun. Pasti saudara ikut pertemuan itu merasa asing, nggak ada yang saudara kenal. Walaupun mungkin pertemuan itu sangat penting bagi saudara, tapi apa yang saudara rasakan adalah nggak nyaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, keramahan akan memberikan kesan yang positif. Dan itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya soal dalam konteks dalam gereja, tapi dalam dunia kerja, dunia bisnis, dunia sekolah, dimanapun saudara. Di tengah-tengah keluarga, betapa pentingnya kita menjadi orang yang ramah. Ada orang yang berkata begini, kepribadian seorang yang ramah, nggak semua orang ramah. Kebanyakan orang tidak ramah. Mungkin saudara salah satu yang berkata, saya sih pengen ramah Pak, tapi saya orangnya nggak ramah.
Ya memang udah begini bawaan saya. Cuek, cool. Senyum tuh kayaknya susah banget gitu ya. Ya udah begini aja, saya kan orang biasa aja. Mungkin ada orang yang merasa dirinya kepribadiannya bukan kepribadian yang ramah, tapi ada orang yang begitu ramahnya, ya siapapun bisa disambut kan. Kayak Bu Markus nih, hai apa kabar? Shalom. Nah, salah satu orang yang paling ramah di gereja ini Bu Markus ya. Menurut saya sih. Termasuk istri saya juga. Makanya salah satu alasan saya mau nikah dengan dia karena dia ramah, saudara. Hai. Hari ini dia berulang tahun. Tepat hari ini. Nah, orang yang merasa nggak punya kepribadian yang ramah ini cenderung dingin, cuek, bahkan kadang merasa tidak nyaman berada dengan orang yang nggak dia kenal. Bahkan orang-orang seperti ini cenderung kepribadiannya tuh keras, ya. Jujur saudara, kadang-kadang saya suka menilai orang tuh berdasarkan wajah. Ini wajah orangnya keras nih. Ya. Kenapa? Karena kan wajah itu cerminan dari hati ya. Walaupun orang bilang gini, dia wajahnya yang keras tapi hatinya lembut gitu ya. Tapi agak jarang seperti itu anomali aja. Tapi biasanya hati itu terpancar di wajah orang, saudara. Kalau orang, waduh wajahnya udah serius gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang memang kepribadiannya itu begitu kasar sampai sering disebut juga toksik. Ya, istilah orang anak sekarang kan toksik nih orangnya nih. Hanya membuat kerusuhan aja gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar hanya sebagian kecil orang yang memiliki kepribadian yang ramah, lalu sebagian besar orang itu susah untuk ramah atau tidak ramah? Saya hanya berteori, saya hanya punya teori begini. Silakan diuji teorinya. Menurut saya pada dasarnya orang itu diciptakan Tuhan dengan sebuah keramahan dan menyenangkan. Buktinya apa? Buktinya kalau saudara pergi ke rumah orang yang baru melahirkan bayi. Kalau saudara melihat wajah seorang bayi, apa yang saudara dapatkan? Saudara senang atau sebel melihat bayi? Ini bayi gak ramah ini. Matanya melotot. Saya gak pernah jumpai ada bayi matanya melotot sama orang, saudara. Dan hampir semua orang dengan bayi itu senang melihatnya. Aduh lemes apa gemes gitu ya. Gemes ini ngeliat bayi, pengen dicium, dielus gitu ya. Kenapa? Rasa tiba-tiba kita melihat wajah bayi itu penuh dengan kasih, penuh dengan keibaan, penuh dengan seneng banget gitu ya. Artinya saya melihat begini saudara, waktu saudara lahir ke dunia ini, semua orang senang melihat saudara. Betul nggak? Saya 100% yakin waktu saudara lahir ke bumi ini, semua keluargamu, tetanggamu, om, tantemu, opumu melihat saudara dengan sukacita, melihat kelahiran saudara. Betul? Kenapa? Anda adalah bayi yang sangat menyenangkan bagi semua makhluk dunia yang melihat dirimu saat itu. Tapi pertanyaannya, kenapa hari ini saudara jadi orang yang menyebalkan? Kenapa hari ini ada orang-orang yang tidak suka dengan saudara dan merasa saudara itu orang yang dingin, cuek, masa bodoh, kasar,
dan sebagainya. Itu disebabkan karena saudara mengalami berbagai macam peristiwa dalam hidup ini. Apapun peristiwa itu, yang kemudian peristiwa itu membentuk kepribadian saudara. Mungkin saudara menjadi orang yang mudah curiga sama orang. Karena saudara pernah disakiti atau dikecewakan, saudara nggak mudah ramah lagi kepada orang, nggak mudah percaya lagi sama orang. Saudara tidak mau menjadi orang yang mudah untuk tersenyum. Saudara ingin jaga wibawa. Supaya orang segan dengan saudara dan menghormati saudara. Karena saudara mungkin pernah diremehkan. Jadi dengan kata lain, kepribadian itu terbentuk sebetulnya karena banyaknya peristiwa yang telah menjadikan saudara seperti hari ini. Respon-respon saudara terhadap orang-orang di sekitar selama bertahun-tahun membuat diri seseorang berubah. Dari yang tadinya hangat, ramah, perhatian, lembut orangnya, kemudian menjadi cuek, dingin, mudah emosi, sulit bicara sekarang ini, curiga. Orang bilang sekarang halu, parno katanya. Cenderung menjadi penyendiri. Bahkan untuk orang-orang yang saya bilang kondisinya sudah sangat kronis, ya penyendiri ini, mereka lebih senang berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan lewat media sosial pun mereka nggak berani menunjukkan dirinya, tapi pakai avatar. Tahu avatar? Gambar-gambar saudara. Dia nggak berani menunjukkan foto aslinya kayak apa, dia nggak berani. Kenapa? Karena dia punya rasa tidak aman untuk berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya jangan heran orang seperti ini disuruh aja ketemuan, itu sulit sekali. Mereka lebih senang di ruangannya sendiri, ya. Orang boleh dengar suaranya tapi jangan sampai lihat wajahnya. Jangan sampai tahu siapa identitas dirinya. Nah, kalau melihat keadaan seperti ini pertanyaannya, apakah manusia bisa berubah? Apakah kita kepribadian yang tidak ramah ini bisa nggak kita menjadi pribadi yang ramah? Kalau kita tahu betapa pentingnya menjadi orang yang ramah dalam hidup ini, agar terbuka banyak kesempatan dalam hidup ini, agar kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Apakah bisa saya orang yang dingin, saya orang yang cuek, bisa menjadi orang yang ramah, terbuka, menjadi orang yang hangat, penuh perhatian? Saya katakan jawabannya bisa, saudara. Pertama tentu saja mengacu kepada firman Tuhan tadi, bukan? Yang mengatakan, hendaklah kamu ramah. Berarti kalau Tuhan mengatakan hendaklah kamu ramah, artinya ada orang yang tadinya nggak ramah, Tuhan bilang kamu harus ramah. Berarti Tuhan katakan kamu harus masuk ke dalam sebuah proses metanoia, perubahan. Dari orang yang tidak ramah, orang yang cuek, orang yang masa bodoh, bahkan orang yang menyendiri, jadilah orang yang ramah, yang bisa bergaul dengan orang lain, yang bisa berkomunikasi dengan orang lain, menjadi orang yang perhatian kepada orang lain. Walaupun mungkin kita tidak akan menjadi orang yang ramah 24 jam ya saudara ya. Kita manusia, kadang kita juga bisa bete ya. Bisa. Tapi pertanyaannya, saudara dalam hidup ini lebih banyak bete-nya atau menjadi lebih banyak ramahnya? Nah, ini yang kita mau ubah. Yang Tuhan inginkan kita ubah. Bolehlah bete. Tapi kalau bisa BT-nya nggak lebih dari setengah jam lah gitu ya. Paling lama. Tapi selebihnya jadilah orang yang ramah. Nah,
Bagaimanakah ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Berubah menjadi pribadi yang ramah itu adalah bagian dari apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita, yaitu kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Lewat pengampunan dosa, apa yang Tuhan lakukan adalah kita diampuni dosanya, kita dikasihi oleh Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. Saya sering mendapati orang-orang yang sulit ramah. Kenapa? Karena adalah orang-orang yang terluka. Mereka adalah orang-orang yang tertolak. Sehingga mereka selalu bersikap jaga jarak dengan orang lain. Mereka takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Takut disakiti. Mereka adalah orang-orang yang sudah pernah dikecewakan. Sehingga daripada gue dikecewain lagi, udahlah gue mendingan jaga jarak. Makanya ketemu orang itu selalu curiga. Cuek bawaannya. Kalau nggak terpaksa banget, nggak maulah ketemu orang. Itulah sebabnya kenapa setiap kita perlu menjadi manusia baru dilahirkan kembali oleh Kristus, saudara. Hanya lewat kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, pribadi kita bisa diubahkan. Keramahan adalah karakter seseorang yang telah mengalami pengampunan Tuhan. Yang telah dilahirkan kembali. Kenapa? Karena ketika saudara dilahirkan kembali, saudara diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut dan roh yang rendah hati, saudara. Sehingga dengan kelemah lembutan Roh Kudus yang ada dalam dirimu, maka Tuhan ingin membentuk ulang, saudara. Tuhan ingin membentuk ulang hidup kita. Sama seperti bejana di tangan seorang ahli penjunan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya potter ya. Dia bentuk ulang. Ini bejananya kurang bagus bentuknya atau sudah rusak. Dia bentuk ulang, saudara. Itulah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita ketika kita mengalami kelahiran baru. Dari pribadi yang rusak hatinya, jiwanya, pernah dikecewakan, pernah dihina, pernah direndahkan, kita pernah gagal. Saudara, semua pengalaman-pengalaman negatif dalam hidup seseorang itu sejujurnya akan membentuk pribadi yang cenderung menjadi dingin, curiga, tidak percaya diri, ragu bertemu dengan orang lain. Atau arahnya bisa menjadi sombong. Menganggap gue gak selevel sama lu. Jadi gue gak terlalu deket, gak bisa deket. Saudara, ada orang-orang susah membangun hubungan yang bersifat emosional. Dan ini akan menjadi bahaya ketika orang semacam ini masuk dalam pernikahan, saudara. Kenapa? Karena hubungan emosional itu terganggu. Dengan pasangannya pun dia nggak percaya 100%. Saudara tahu pasangan atau orang yang harus paling saudara percayai dalam hidupmu adalah pasangan suami atau istri. Kenapa? Karena dia sekamar dengan saudara. Kalau saudara nggak percaya sama dia bisa membunuh saudara, bukan? Yang paling bisa membunuh saudara siapa? Orang satu kamar. Makanya kalau kita pergi dengan seseorang, kita harus yakin ini orang yang sekamar sama saya, ini bisa saya percaya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menolong kita memiliki peran yang sangat penting agar kita diubah dan diperbaharui dalam sikap dan perilaku kita. Metanoia, pembaruan pikiran secara terus-menerus. Lewat apa? Lewat renungan firman Tuhan. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, ya,
firman itu akan membentuk saudara. Saya banyak menangis ketika membaca Alkitab, saudara. Bukan karena ceritanya sedih, enggak. Waktu saya membaca Alkitab, saya merenungkan satu ayat, satu kalimat, bahkan satu kata, saudara. Ketika Tuhan menyentuh hati saya menangis. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Saya belum berhasil dalam hal ini. Saya gagal di sini, Tuhan. Apakah saudara pernah menangis ketika saudara membaca Alkitab? Dan firman itu begitu kuat berbicara di hatimu. Saudara, mungkin banyak orang yang menasihati saudara. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus berubah, kamu harus berubah. Tapi mungkin satu pun dari apa yang orang katakan, saudara cuekin semua. Tetapi ketika Roh Kudus berbicara di hatimu, walaupun hanya lewat satu kata saja yang Tuhan katakan, itu bisa membuat hati ini hancur, saudara. Makanya kenapa selalu saya menekankan, renungkan firman Tuhan. Bukan sekedar sebagai yang penting selesai, tetapi Tuhan bicara apa di hati kita? Siapa sih yang bisa mengubah hidup kita? Siapa sih yang bisa menyembuhkan luka di dalam jiwa kita? Kalau bukan Tuhan, gak mungkin, saudara. Saya melayani seseorang. Banyak luka dalam jiwanya. Dia bilang, aku sudah pergi ke psikolog. Di terapi. Dihipnotis itu, saudara. Supaya diangkat semua apa yang tersimpan di hatinya. Tapi gak mudah. Dia bilang, ya tetap aja. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, hatinya terbuka dengan firman. Itu menyembuhkan luka dalam jiwanya, saudara. Jadi, mengapa hidup kita mengalami perubahan itu menjadi sulit? Karena kalau hanya dengan kemampuan kita nggak mungkin. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Paulus, nama asli awalnya adalah Saulus. Saudara tahu Saulus ini orang yang keras. Bahkan mungkin kejam. Dia ingin mencari orang-orang Kristen, menangkap orang-orang Kristen karena dia benci dengan orang-orang Kristen dan dia ingin memasukkan orang-orang Kristen ke penjara. Dia gunakan seluruh wewenang, otoritas, cari di mana orang Kristen ada. Sampai suatu hari Tuhan Yesus menangkap dia. Dan dia diubah oleh Tuhan. Dan saudara tahu dia menjadi seorang pribadi yang lembut. Memiliki kasih yang luar biasa. Bahkan dia berkali-kali dengan kasih Tuhan dia memberitakan Injil, tapi orang melempari dia sampai mau mati, saudara. Tapi apakah dia menjadi marah dan dendam? Enggak, saudara. Dia tetap datang ke tempat itu, dia tetap memberitakan Injil di sana. Dia nggak berkata, biarlah, kalau bahasa kasarnya, biar mampuslah kalian semua di situ. Enggak. Hatinya sudah berubah. Hatinya berubah, saudara. Jadi, biarlah pagi ini Bapak Ibu Saudara, minta anugerah Tuhan bagi kita. Jikalau keramahan itu sangat penting, maka kita mau menjadi pribadi yang lebih ramah. Amin. Kira-kira ciri orang ramah itu apa saja? Hah? Senyum. Senyum itu mudah atau sulit? Hah? Coba senyum sama orang di sebelahmu. Tunjukkan senyum yang paling lebar.
Ayo biasakan senyum saudara. Mungkin saudara nggak terbiasa senyum. Tapi namanya kita ingin berubah, maka kita harus melakukan sesuatu dengan sering. Tarikan kita adalah tarikan ingin cool. Betul nggak? Dorongannya cool aja. Tapi mulailah kita berkata kepada diri sendiri, Tuhan aku ingin menjadi orang yang lebih ramah. Mulai dengan senyum. Selain senyum apa lagi? Hah? Menyapa. Halo. Shalom. Mulailah senyum dan menyapa orang sebanyak mungkin. Bukan hanya orang yang sudah saudara kenal. Tapi jangan saudara di Transjakarta semua orang saudara salamin. Halo, shalom, shalom. Nanti orang bilang stres. Tapi belajar untuk senyum. Minimal saudara senyum dengan orang di sebelahmu. Sapalah. Selamat siang Pak. Apalagi perjalanan saudara jauh. Naik pesawat misalnya. Atau naik kereta keluar kota, naik bus. Jangan berjam-jam saudara di sebelah orang. Saudara nggak tahu nih siapa gitu ya. Punya kerinduan, punya dorongan untuk menyapa orang lebih dulu saudara. Sulit nggak? Sulit. Kalau saudara nggak biasa, saya katakan itu bukan hal yang mudah, sulit. Tapi kalau saudara tahu, Tuhan saya ingin belajar menjadi orang yang lebih ramah, saudara harus berhasil menaklukkan ego saudara. Mungkin pikiran saudara gini, ngapain sih iseng amat? Nggak kenal juga, nggak ada urusan juga. Betul nggak? Ntar dibilang SKSD, so dekat, so kenal gitu ya. Itu dulu juga ada dalam pikiran saya seperti itu saudara. Jadi kalau kita bisa diem aja, ngapain kita ngajak ngobrol orang. Tapi ingin berubah menjadi pribadi yang lebih ramah, itu memaksa diri saya untuk menyapa. Kalau saya naik kendaraan umum, saya sering menyapa. Supirnya paling tidak. Ya, saya coba duduk di depan, pasti saya ngobrol dengan supirnya. Gimana Pak hari ini? Setoran sudah dapat? Udah berapa lama bawa mikrolet? Itu adalah perkataan kita membuka percakapan saudara. Saudara nggak usah merasa ini iseng banget sih ini orang. Enggak. Kita sedang ingin berubah menjadi orang yang ramah saudara. Waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya dengan istri kami mengikuti sebuah retreat pasangan. Kami jadi peserta bukan pembicara. Pasangan para gembala-gembala. Bayangkan saudara, kami udah menikah 27 tahun ya. Kita belajar loh bagaimana berkomunikasi. Karena ternyata banyak pasangan, suami istri yang udah menikah, itu nggak bisa berkomunikasi. Jujur, coba nih, pasangan-pasangan. Kalau kita ketemu di sebuah tempat pergi dengan pasangan, apa yang kita bicarakan? Begitu duduk di restoran langsung buka HP kan? Lalu yang kita bicarakan, oh bagus ya restorannya.
Ini ya, enak ya makanannya ya. Tapi nggak bisa ngobrol. Makanya dibilang banyak hubungan rumah tangga itu menjadi dingin. Karena tidak ada lagi percakapan di antara pasangan suami istri. Sampai akhirnya tahu saudara, ini saking kita harus dilatih ya bagaimana. Jadi kita disediakan acara dinner malam terakhir, candlelight dinner ya. Biasanya taunya kan candlelight service Christmas gitu ya. Ini candlelight dinner. Jadi masing-masing suami istri suruh duduk berdua, ada lilin, pokoknya dibuat romantis lah. Nanti kita mau buat semacam itu di sini. Khusus yang udah menikah ya. Dan saudara tahu, supaya panitia memastikan bahwa kita ini ada bahan obrolan, itu disediakan kartu, kira-kira ada 10 kartu, yang isinya masing-masing kartu itu bahan obrolan. Baru saya baca, oh iya nih, ini perlu nih saya tanya nih. Salah satu pertanyaannya apa saudara? Apa kesan kamu pertama kali ketemu saya? Pernah nggak nanya gitu sama pasangannya? Dulu gitu ya. Bahkan mungkin nggak tahu nggak ngomong apa-apa. Pertanyaan kedua, apa pengalaman kita yang paling berkesan? Yang paling kamu masih ingat sampai hari ini? Apa ya pengalaman kami berdua ya? Saudara, pengalaman berdua itu kan penting ya. Ini ternyata membangun obrolan aja nggak mudah bagi suami istri yang udah menikah sekian tahun, saudara. Jujur aja nih, kalau kami ngobrol berdua ngomonginnya apa? Pelayanan. Gimana misi? Gimana sekolah? Tapi bicara tentang hatinya dia, hati istri saya tanya tentang hati perasaan saya. Jarang, saudara. Nah, jadi ternyata penting loh, hal sederhana tapi sudah banyak dilupakan oleh pasangan suami istri. Jadi bagi yang masih menikah, ayo bikin yang sudah menikah maksud saya ya. Slip of the tongue. Yang sudah menikah, ajaklah pasanganmu kencan. Kami diajarkan loh untuk kencan sekali seminggu. Karena dulu waktu sebelum menikah pengennya kencan terus ya. Ya Pasca ya. Tapi setelah menikah dan kencannya harus berdua, nggak boleh ngajak rame-rame. Nah, ini salah satu bagaimana kita membangun hubungan namanya, saudara. Jadi keramat tamahan ternyata adalah sesuatu yang harus diubah, dibentuk. Tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, tadi senyum, sapa, apa lagi kira-kira? Hah? Salam gitu ya? Itu mah tugas di bank itu. Boleh. Ya salam lah kalau ketemu saudara di sini salam ya. Shalom ya. Yang jelas kita harus menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Dengan tulus. Menanyakan kabar bukan basa-basi. Gimana kabar? Jawabannya juga basa-basi. Baik. Jawaban standar kan? Baik. Kita jarang menceritakan atau ingin tahu gimana kondisimu sekarang. Pekerjaanmu gimana hari ini? Kau masih kerja di tempat yang lama atau enggak? Ya. Gimana anak-anak? Sehat semua? Udah berapa anakmu? Sekolah? Udah sampai di mana? Artinya kita punya perhatian, kepedulian kepada orang. Kalau basa-basi cuman apa kabar baik, ya udah selesai. Tapi kalau kita punya kepedulian kepada orang, kita ingin tahu dong kehidupan dia gimana kondisinya, apakah dia punya pergumulan nggak hari ini. Itulah yang Tuhan inginkan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Jadi
Mari kita ambil pelajaran lewat firman Tuhan hari ini. Jadilah pribadi-pribadi yang ramah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita nyanyi satu pujian sebelum kita masuk dalam doa. Ubah hatiku. Hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Amin. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan, ingin kulihat, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan sekali lagi, ubah hatiku, ubah hatiku. Tuhan, inilah menjadi doa kami. Seputih salju. Ubahlah hati kami ya Tuhan, menjadi hati yang lembut, penuh dengan keramahan, kasih dan perhatian. Engkau penjuna, ku tanah liat. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan, ingin kulihat, oh ubah hatiku, ya Bapa, seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari masing-masing kita berdoa. Apakah adakah sesuatu yang harus kita ubah dalam hidup kita? Jadilah pribadi-pribadi yang lebih ramah. Bukan menjadi pribadi yang cuek, yang tidak peduli dengan orang lain. Karena Tuhan mau memakai hidup kita, saudara, untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini.
Bahkan Tuhan ingin membuka banyak pintu kesempatan dalam hidupmu. Ketika engkau berani menjadi pribadi yang berubah, lebih ramah, lebih terbuka. Jangan kau merasa minder tentang dirimu. Karena Tuhan Yesus sudah mati menebus engkau dengan darahnya yang mahal. Itu artinya saudara sangat berharga di mata Tuhan. Apapun keadaanmu, latar belakangmu. Tuhan tidak lihat itu, tetapi Dia mengasihimu saudara. Dia menerima engkau apa adanya. Terimalah dirimu juga, kata Tuhan. Jangan engkau tolak dirimu. Kalau engkau pernah terluka di masa yang lalu sehingga engkau menjadi sulit berhubungan dengan orang lain, ampuni orang-orang yang sudah menyakitimu saudara. Agar hatimu sembuh. Agar jiwamu menjadi sehat. Betapa banyak manfaatnya ketika saudara menjadi orang yang ramah. Saudara mampu membangun hubungan dengan banyak orang. Akan ada banyak kesempatan-kesempatan terbuka dalam hidupmu. Berdoalah kepada Tuhan hari ini. Minta Tuhan sembuhkan hatimu, jiwamu yang terluka. Minta Tuhan untuk memperbaharui pikiranmu. Agar kau tidak menjadi orang yang mudah curiga. Atau terlampau curiga. Terlampau cuek, tidak peduli kepada orang-orang di sekitarmu. Banyak orang sedang memperhatikan dirimu saudara. Yang juga engkau harus pedulikan orang-orang tersebut. Mungkin dia anggota keluarga di rumahmu. Mungkin dia orang tuamu. Dia mungkin kakakmu, adekmu. Jangan bersikap masa bodoh saudara. Jadilah orang yang ramah. Pandailah membangun hubungan dengan siapapun. Belajarlah terus kepada Kristus. Mengapa Yesus disukai banyak orang? Bahkan dia menjadi sahabat orang-orang berdosa sekalipun. Karena dia peduli dengan orang lain. Dia memperhatikan orang-orang lain. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Yang sudah mengingatkan kami pagi hari ini ya Tuhan. Agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Kristus. Pribadi yang mengalami metanoia. Perubahan demi perubahan. Tuhan, jamah hati kami semua pada saat ini. Bapakku berdoa jamah hati umat-Mu. Lembutkan hati mereka. Ubah hati yang keras. Gantilah hati yang keras dengan hati yang baru ya Tuhan. Sembuhkan hati yang terluka. Biarlah hati mereka menjadi seperti hati Yesus. Yang penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan kepedulian terhadap sesama. Ajari kami terus ya Roh Kudus. Kami mau dan kami rindu menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Mereka yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, berkatilah mereka semua. Perbaharui mereka semua. Dan pakailah kami semua ya Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dunia boleh percaya kepada Engkau melalui kehidupan kami yang diubahkan. Terima kasih Bapa di surga.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus.